Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Azam, NIM 3120067. Di sini saya mengambil tema Perang Uhud. Baik, Perang Uhud. Perang Uhud sendiri terjadi pada tahun 3 Hijriah, tepatnya pada hari Sabtu, di mana pada saat itu kaum Quraisy berbondong-bondong berangkat keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah untuk membalaskan dendam mereka atas kekalahan mereka pada perang Badar, yaitu pada tahun sebelumnya, pada tahun 2 Hijriah. Di mana pada saat perang Badar terjadi, itu ada 314 pasukan dari kaum muslimin yang dapat mengalahkan 1000 pasukan Quraisy, dan juga banyak sekali tokoh-tokoh besar dari kaum Quraisy yang terbunuh pada saat perang Badar terjadi. Kemudian hanya sedikit sekali tokoh-tokoh besar dari kaum Quraisy yang selamat, diantaranya yaitu Abu Sufyan. Karena pada saat itu Abu Sufyan memang tidak ikut andil dalam peperangan, sehingga dia itu selamat dari perang Badar. Kemudian pada saat kaum Quraisy berangkat menuju kota Madinah, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu atau mendapatkan informasi bahwasanya kaum Quraisy telah keluar dari kota Makkah dan sudah mendekati kota Madinah. Maka untuk menyikapi hal tersebut, Rasulullah memilih dari beberapa sahabatnya untuk mengadakan musyawarah terkait hal tersebut. Rasulullah sendiri memulai musyawarah dengan mengusulkan pendapatnya, yaitu bahwa kaum muslimin tetap tinggal saja di kota Madinah untuk menghalau kaum Quraisy dari dalam gerbang, dengan pasukan kaum muslimin di dalam gerbang di celah-celah bisa melemparkan tombak atau juga bisa menghujani anak panah kaum Quraisy, sehingga tidak banyak korban yang akan berjatuhan. Dan juga untuk wanita-wanita itu tinggal di atas rumah atau di atap rumah. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari jumhur sahabat atau kebanyakan sahabat ya. Dari kebanyakan sahabat itu meminta kepada Rasulullah untuk turun atau keluar dari kota Madinah supaya mereka dapat menghalau pasukan kaum Quraisy di tengah perjalanan. Nah, untuk mereka sendiri telah termotivasi dari perang sebelumnya, yaitu pada perang Badar. Karena pada saat perang Badar mereka mendapatkan informasi bahwasanya para malaikat itu turun dan ikut membantu kaum muslimin untuk mengalahkan kaum Quraisy, sehingga jumlah mereka yang sebenarnya tidak sebanding dapat ibaratnya dibalikan keadaannya, sehingga kaum muslimin yang menang. Dan juga banyak syuhada yang meninggal pada saat itu dijamin surga oleh Rasulullah. Dan banyak sekali harta rampasan perang atau ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat perang melawan kaum Quraisy di perang Badar tersebut. Sehingga karena ada kesempatan perang melawan kaum Quraisy lagi, kaum muslimin itu terlalu bersemangat. Mereka ingin langsung keluar dari kota Madinah dan menghalau kaum Quraisy di tengah perjalanan. Tetapi karena pendapat itu disetujui oleh banyak sekali sahabat, sehingga Rasulullah memutuskan untuk menerima pendapat tersebut. Tetapi kemudian Rasulullah ingatkan kepada para sahabat bahwasanya tadi malam itu Rasulullah mendapatkan mimpi. Dalam mimpinya itu Rasulullah bermimpi ada retakan di pedang Rasulullah. Kemudian ada sapi yang disembelih dan juga Rasulullah melihat dirinya itu memasuki benteng yang kokoh. Kemudian dari para sahabat setelah mendengar ucapan dari Rasulullah, mereka menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa takwil dari mimpi tersebut?" Nah, Rasulullah SAW menjawab, takwil dari mimpi itu yang pertama yaitu retakan di pedangku. Itu berarti akan banyak sekali sahabat yang meninggal. Kemudian ada sapi yang disembelih, itu berarti ada salah satu kerabatku yang akan dibunuh. Salah satu dari sahabat
salah satu dari kerabatku yang paling terdekat denganku yang akan dibunuh. Kemudian takwil dari yang ketiga, yaitu benteng yang kokoh, itu adalah kota Madinah. Sehingga pada saat itu harusnya dari para sahabat itu menyetujui usulan Rasulullah untuk tetap di Madinah. Tetapi pada saat itu para sahabat itu tetap bersikokoh untuk mereka tetap keluar dari kota Madinah dan menghalau pasukan Quraisy di tengah perjalanan. Kemudian akhirnya Rasulullah pulang ke rumahnya dan menyiapkan peralatan perang dan juga memakai baju perang. Kemudian pada saat itu para sahabat sempat bermusyawarah bahwasanya apakah kita terlalu memaksakan Rasulullah, sebaiknya bukankah kita lebih baik mengikuti pendapat Rasulullah kayak gitu. Nah, kemudian pada saat Rasulullah sampai, kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lebih baik kita tetap tinggal di kota Madinah sesuai dengan arahan Rasulullah." Kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya yang paling masyhur dalam peperangan, yaitu pantang bagi seorang nabi yang telah menggunakan baju perang kemudian mencopotnya kembali sebelum Allah menentukan apakah dia yang menang atau musuhnya yang menang. Maka kemudian mereka berangkat keluar dari kota Madinah menuju medan perang, dan di situ 300 orang yang dibawa oleh Rasulullah itu memutar balik. Jadi yang asalnya itu 1.000 menjadi 700 orang pasukan. Nah, dari 700 pasukan tersebut Rasulullah membagi 2 pasukan. Yang pertama yaitu pasukan perang dan yang satunya yaitu pasukan pemanah. Pasukan pemanah sendiri dipimpin oleh Abdullah bin Jubair Al-Ansori. Mereka berjumlah 50 orang yang dibagi Rasulullah untuk menuju yang sekarang dinamakan Bukit Pemanah. Di situ mereka 50 orang bersiap dan 650 menghadang kaum Quraisy secara langsung. Kemudian dari jauh kaum Quraisy itu melihat 50 orang pasukan tersebut yang ada di Bukit Pemanah. Setelah kaum Quraisy melihat pasukan pemanah yang ada di atas gunung, mereka mengambil tindakan untuk membagi pasukannya menjadi 2.800 orang yang turun ke medan perang dan 200 orang itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu memutar balik menuju ke belakang kaum muslimin. Pada saat peperangan terjadi, ada 4 orang sahabat yang mengambil inisiatif untuk menyerang pemegang bendera. Karena pada saat itu pemegang bendera itu harus berjuang mati-matian untuk menegakkan benderanya. Kalau misalkan ada 1.000 orang pasukan dan tidak ada satu bendera pun yang berdiri, maka sudah melemah. Karena bendera itu lambang kekuatan mereka. Kemudian dari para sahabat itu ada 4 yang masyhur yang mengambil inisiatif untuk menyerang pemegang bendera, yaitu yang pertama ada Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, dan kemudian Asim. Mereka menyerang sampai 10 atau 11 orang pemegang bendera sampai mereka terjatuh dan meninggal dunia. Maka orang Quraisy kocar-kacir pada saat itu, ditambah pasukan pemanah yang terus menghujani pasukan Quraisy dengan anak panah. Maka dengan terkocar-kacirnya pasukan Quraisy tersebut, sehingga mereka itu meninggalkan harta mereka dan wanita-wanita yang mereka bawa. Sehingga pada saat itu dari kaum muslimin itu mengejar mereka, tetapi ada sekitar 40-60 orang yang mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian dari atas, dari pasukan pemanah, itu mereka melihat bahwasanya ini sepertinya sudah selesai perangnya. Pasukan Quraisy sudah lari terkocar-kacir. Kemudian tidak terlihat lagi pasukan Quraisy pada saat itu. Kemudian dari Abdullah bin Jubair Al-Ansori itu tetap mengingatkan kepada mereka bahwasanya Rasulullah telah berpesan, apapun yang terjadi,
atau menang ataupun kalah dari pasukan pemanah tidak boleh turun dari gunung sebelum mendapatkan perintah dari Rasulullah. Kemudian dari pasukan pemanah tersebut mereka mengatakan bahwasanya sudah tidak ada apa-apa lagi di bawah. Kita mau apa di sini? Lebih baik kita turun dan membantu mereka yang mengumpulkan ghanimah atau harta rampasan perang. Kemudian di situ ada 43 pasukan pemanah yang turun gunung, tersisa 7 pemanah. Dan dari kejauhan kaum Quraisy yang berjumlah 200 itu, yang pasukan berkuda, melihat dari celah bahwasanya pasukan pemanah sudah mulai turun dan tersisa sedikit yang di atas. Maka mereka menyerang dari belakang dan menaiki gunung pemanah, menaiki bukit pemanah dan membantai 7 orang tersebut, termasuk Abdullah bin Jubair al-Ansori. Nah, ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari kisah perang Uhud, yaitu yang pertama, pentingnya mengikuti perintah Nabi SAW karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rela berkorban di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, harta membutakan segalanya, sehingga kita jangan sampai dibutakan oleh urusan duniawi. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.